Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 23110209. Di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai basic dari pemrograman Python. Di basic pemrograman Python itu ada beberapa, yaitu pengenalan pemrograman Python, input, output, dan comment, variable, data type, dan casting, arithmetic operator, operator aritmatika, achievement operator, comparison operator, logical operator, identity operator, dan membership operator. Dimulai dari yang pertama, input, output, dan comment. Yang pertama, input dan outputnya ya. Ini fungsinya untuk menampilkan hasil di layar ini kita. Layar hasil dari codingan itu di input ke layar komputer kita. Ini ke Power 2 ini itu isi dari teks yang akan di input yang di print. Ini teman-teman ya. Misal print kalau semuanya tuh. Misal angka print, angka ini dalam teksnya 25. Kalau kalian mau ngeprint bilangan ya, bukannya teks. Kalau pakai teks tuh dia wajib pakai ini biar kebaca. Kalau nggak pakai itu nggak kebaca, bisa titik 1, bisa titik 2. Kalau ini itu salah teman-teman. Tuh jadi tuh untuk sini aja, jadi nggak kebaca dia kalau untuk pakai teks ya. Selanjutnya kita akan menuju ke string formatting, atau bisa kita memakai metode format. Ini old method ada buat ini persen doang, ini untuk mengisi data yang mengisi angka di dalam formattingnya. Ini persenan s ini formatting untuk bilangan string, formatting untuk variable string. Persen titik 2f ini formatting untuk buat bilang variabel desimal yang ada komanya. Kalau d ini integer ya. Ini metode yang akan kita pelajari nanti di nextnya. Ini ada beberapa contohnya teman-teman ya. Ini kalau kita nggak memakai metode format ya, itu tuh lumayan ribet. Nilai panggilan string, variable string kita panggil. Kalau kita nggak memakai format, string angkanya yang dimasukin ke dalam string itu 10. Kalau kita memakai format, print nilai formatting d atau formatting panggilan variable integer, tutup. Terus ini apa namanya sih, persenan ini itu fungsinya itu untuk memasukin angka yang akan dimasukkan ke format tersebut. Kayak misalnya ini kita memakai format integer, kita persen 100, ini format ini akan masuk ke sini, formatting integer ini. Kalau misal kita ini ya teman-teman ya, kalau pakai koma ya, dia cuma dibacanya integer doang karena formatting itu memakai integer. Kalau misal kita taruh di 2F atau 1F tergantung ya teman-teman ya. Kalau 2F itu, kalau kamu tanya bang itu fungsinya 1F 2F itu apa, itu untuk kita menampilkan beberapa angka desimal yang di belakang. Semisal ini ada 3 kan, kita cuma 1F aja, itu akan yang tampilnya itu cuma, maaf ya, yang akan tampilnya itu cuma 1 aja tuh, 3F 3. Kalau cuma F aja itu kalau nggak salah cuma 1 aja ya, nggak ada. Oke, selanjutnya udah ini ya, contohnya juga ada lagi nilai integer d. Nilai formatting integer, memakai formatting integer adalah
berapa, integer adalah integer berapa. Kan ini di sini belum isi. Jadi memakai format old method, kita ngisinya pakai ini, variabel dimasukin, angka ini dimasukin ke variabel ini, sini, dan ini masukin ke formatting integer kayak gitu. Kalau pakai versi yang pakai format metode formatting itu seperti ini teman-teman. Print nilai plus string 45 plus adalah integer. Jadi itu harus ada plus ditambah gitu. Jadi biar kalau nggak ada itu dia error. Nah ya, jadi emang mau wajib ada plusnya. Seperti kayak pertambahan nih, kayak pertambahan. Kalau kita nggak pakai metode format, nilai string 10 ditambah string dengan angka 2, ini 10 yang pertama, sama dengan plus string 12. Itu jadinya itu kita masukinnya itu secara manual pertambahannya. Kalau memakai metode format itu mudah, bisa dibilang metode ringkasnya lah ini formatting method nih. Seperti gini. Print nilai, kita pakai formatting integer ditambah formatting integer sama dengan formatting integer. Kita habis itu tuh, habis itu kita memanggil variabel tersebut, kita masukin ke ini method persen ini, old method ini, pertama 10 2 dan hasilnya 10 tambah 2. Jadi 10 ini masuk ke sini karena yang pertama dia kan terurut ya teman-teman ya. 10 nilai integer D yang pertama 10 ditambah formatting integer kedua yaitu 2 sama dengan integer formatting integer 10 plus 2, jadi hasilnya ya teman-teman. Jadi nilai 10 tambah 2 sama dengan 12. Itu juga ini ya teman-teman ya. Nih. Nih. Itu floating juga ya, yang udah saya jelasin di atas juga. Ini yang ini, jadi tuh dia tuh performa print dengan string formatting itu ada beberapa ya teman-teman ya. Udah terpisah kayak untuk formatting untuk string, untuk variable float, desimal, atau dengan variable integer gitu. Udah ada di sini teman-teman ya. Jadi fungsinya persen ini untuk mengisi, menambahkan ke variable formatting kita. Misal floating kayak gini ya. Kayak kita pakai formatting format float kan. Jadi dia kan belum ada angkanya. Nah, jadi fungsinya ini out method ini itu untuk memasukin angka ke dalam sini dan dilempar ke formatting tersebut. Ya. Semoga kalian pahamnya dengan penjelasan saya. Oke. Misal ini deh, ada contoh pertambahan. Print nilai string. String itu bisa tulisan juga, bisa angka ya teman-teman. String itu. Jadi kalau oh ya, kalau misal kita pakai nih, kita pakai D nih, integer nih, itu nggak ada komanya. Cuma dia akan nampil cuma 110 doang. Nah, kalau kita memakai float, untuk sesuai dengan float, titik F, oh ini cuma nggak ada ya. Nah, kalau kayak satu yang dihitung cuma angka belakangnya aja, itu nggak ada masih. Cuma 110,1. Kalau kita 3 ya, jadi ada 3 ya, kita 3F, ya kan menambahkan 3 angka desimal di belakang. Seperti ini. Selanjutnya kita metode print tuple. Tuple dalam Python tuh berbentuk value, ada value pertama, 2, dan 3. Contohnya seperti ini, print value pertama nilai, value kedua 2 plus 3, value ketiga adalah bilangan ganjil. Ini juga print hello, ini value pertama, 13,45 ini value kedua, 1, 2, 3 teks ini value ketiga.
Misal seperti ini, print. Ini sebenarnya bisa digabung sih dengan format itu, cuma nggak perlu digabung juga sebenarnya. Apa namanya, tanpa perlu pakai formatting itu nggak usah susah seperti ini teman-teman. Kayak ini ada blok 1 dengan nilai kita pakai formatting integer 120. Ini adalah blok 2 dengan nilai float. Ini sebenarnya nggak perlu sih teman-teman, cukup kita giniin aja nilai koma koma. Nah, udah. Persenannya belum saya hapus. Itu bisa juga seperti ini kayaknya. Oh ya, juga seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya komentar. Pada Python menggunakan tangga pagar atau titik dua seperti ini berturut-turut itu. Ini komentar, itu untuk kayak misal kita ingin menjelaskan komen di ini ya teman-teman ya. Terus fungsi dari metode tuple, metode print tuple. Nah, jadi itu untuk baris komentar, untuk kita bisa taruh itu fungsinya untuk kayak kita untuk menjelaskan suatu codingan kita. Seperti ini program print merupakan contoh single comment. Ini adalah komen kedua, print hello world. Jadinya dia tuh ini nggak ada pengaruh apa-apa untuk tampilan di tampilan codingan kita. Ini cuma untuk komentar, fungsinya untuk komentar atau menjelaskan codingan kita lah. Seperti kayak gini. Ini fungsinya itu untuk multiple. Jadinya tuh dia bisa baris turun ke bawah sampai ada batasnya seperti ini. Itu teman-teman. Print hello world ketika kita printnya. Wah, jadi dia tuh nggak ada mengganggu codingan ya. Dia cuma ada komentar. Selanjutnya ada help dan documentation. Ini gunanya help dan documentation ini untuk mengetahui fungsinya itu ya, untuk mengetahui. Gunakan help dan there untuk melihat detail package yang digunakan. Contohnya kita akan coba import library math atau library matematika, ini kita import ya. Nah, itu untuk kayak ngelihat detail package yang ada di dalam ini library math ini. Ada ini cost dan kalau kita help, ini fungsinya itu untuk kayak modul lah, gimana cara kita pakai library math ini. Modul access to mathematical function C standar. Ini modul ini matematika function yang ini yang dituliskan dari pemrograman C function of course teman-teman. Itu juga help matematika log. Ini jelasin semuanya teman-teman ya. Ini contohnya nih, misal mat cost dari 0 itu berapa? 0. Cost dari 100 itu 0,8. Misal. Itu misalnya juga asin coba. Saya teman-teman.
harusnya sin aja kalau nggak salah ya. Oh iya sin aja. Oh sintan gitu. Oh iya benar. Terus selanjutnya ada import time. Kita mengimport library time, yaitu kayak waktu gitu ya. Help time ini apa aja informasi kayak tentang apa aja yang ada di dalam library time ini. Help on built-in module time. Model provider various function to manipulasi time value. Manipulasi value waktu. Deskripsinya nih teman-teman ya. Their month, hour, weekday, second, kayak gitu. Contohnya misal time, city time. City time itu country time ya teman-teman. Kita. Maka hasilnya Tuesday, Maret 10, jam 3:13:40 detik. Oke. 26. Selanjutnya ada variabel. Variabel ini dapat diawali huruf atau underscore garis bawah gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada gitu dia nggak kebaca. Misal 2 var gini. Tuh, baca ya teman-teman. Misal ini nggak bisa dia. Pokok spesial code itu cuma bisa itu underscore underscore aja untuk mau kayak iniin kalau itu variabel gitu. Misal dolar nih, kalau dolar kan dia tuh dipakai sama PHP ya. Value test nih juga ya bisa. Coba kalau kita kayak underscore ya teman-temannya, value nya 10, dia bakal masuk ke dalam value ini, angka ini value 10, value 10, value A masuk ke dalam A 100, ini juga beda, value juga 100 gitu. File name word.doc gitu ya. Umur, misal ini contohnya salah satunya teman-teman ya. Kita dia masukin ke dalam variabel umur ini, umur 20, type umur, tipe umur, dalam umur ini apa, sabar kita belum jalankan dulu. Type umur, nah integer, jadi dia tuh ngebaca kayak apa tipe yang ada di dalam umur ini. Umur ini kan udah kita masukin angka 20, yaitu termasuk dalam variabel integer ya. Terus gini, type umur kita baca string. Kenapa dibaca string? Karena ada ini teman-teman, ada titik 2 ini, atau bisa juga kita kayak titik 2 kayak gini, misal sama aja ya. Jadi dia mau masukin variabel string ke dalam umur ini teman-teman. Jadi pas kita iniin type umur apa tipe dari umur ini, yaitu ya string. Sudah kita masukin itu kan, kita masukin variabel ke dalam ini umur ini. Misal ini type umur false, bool, kita pakai variabel bool ya teman-teman ya. Ini juga ada contohnya teman-teman. Umur, ada string, integer, string, sama float. Jadi dia list. Oh, saya mengerti. Dia itu masuknya ke list kenapa? Karena ini. Sorry. Ini. Nah, kalau kita coba seperti ini, dia jadi apa ya? Oh, jadi tuple. Oke, jadi tuple. Kita masukin variabel tuple. Oke. Ya sih, value 1, value 2, value 3. Umur, kita masukin variabel set.
umur ini set 20 height 14 misalnya. Misal kita ngepanggil umur ini, variabel umur ini yang sudah kita masukin tadi set, tuh dia bakal muncul ya teman-teman. Contohnya seperti ini, kita false ya, kita masukin variabel bool ke kita masukin bool ke dalam ini, namain variabel umur ini false gini, false bool, variabel bool. Kita coba manggil ya, false. Selanjutnya ada casting variable atau type conversion. Ini tuh kayak untuk mengubah sih lebih tepatnya, kayak ini integer untuk mengubah menjadi integer, long ini untuk mengubah menjadi integer panjang. Begitu juga ada float, ball, char, string, bin, hex, oct, bilangan binary, hexadesimal, okta. Oke teman-teman ya, ini semisal ini kan variabel yang tadi kan, yang sudah kita ini kan type integer kan. Kalau kita taruh string kayak gini, string pakai string umur, itu masuknya string karena kita kan nge-casting variable atau konversi umur itu ke string. Jadi tuh umur tuh tetap ini dia, tetap apa ya, tetap yang diambil ini variabel. Kalau kita manggilnya ini cuma ngekonversikan aja, mau gimana pun string gitu. Misal kita integer nih, integer dia masuknya, dibacanya integer. Ini kan hasilnya ini, hasil yang tadi di atas ini teman-teman, umur variabel ini yang kita sudah masukin. Jadi cuma untuk ngubah aja ya teman-teman ya. Semisal dari dia kan awalnya tuh ini integer kan awalnya, terus kita ubah ke string, string, string. Kok stringnya harusnya str. Nah jadinya tuh dia tipe 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 katanya umur ini dia itu berubah jadi string. Istilahnya itu ngekonversi yang awalnya dari integer bisa kita konversikan berubah menjadi string gitu teman-teman, memakai metode ini, casting variable atau type conversion, konversi. Misal ini umur float, oke, kita tipe datanya pasti float ya, float 30. Nah contohnya di sini nilai 2 plus 3 print nilai, string nilai itu dia ngambilnya dari variabel ya variabel nilai ini, nilai 2 plus 3 jadi 5. Ini kita konversi ya. Begitu juga semisal kalau kita ini 2,5 tambah 3,5, dia kalau kita hanya konversikan ke dalam string jadi 6. Itu pertambahan ya. Kalau semisal 7 ya nggak ngasilin, oh tetap ya string. Maksudnya oh kan, oh cuma bisa pakai string. Oke. Kalau cuma kayak gini dia tuh nggak bisa memakai, nggak bisa mengkonversikan ke ini teman-teman, ke apa namanya, ke variabel lain kayak float
kalau pakai metode kayak gini dia cuma bisa memakai variabel string, selain itu nggak bisa teman-teman. Kita bisa baca tadi errornya, misalnya nih float int nih, integer nih, tuh hanya bisa memakai string, concat concatenate string, not int to str. Ah iya benar, integer ya. Semisal nih udah saya taruhkan misal 10,56, kita integernya cuma itu. Oh, ngerti valid, jadi dia gagal kalau masuknya ke dalam. Ngerti. Float, masukin data float, maka dia 10,56. Oh iya, jadi itu teman-teman, jadi ini kalau kita mengkonversikan ya ke data ini kan string awalnya nih teman-teman, ya kan, ini kan dia string awalnya nih, jadi dari string kita konversikan ke integer itu bisa teman-teman ya, dari variabel string menjadi integer. Print data yang sudah kita masukkan tadi yang awalnya dari string menjadi integer, print type data. Oke, saya mengerti. Ini kita sama-sama belajar ya, saya juga masih belajar juga, jadi saya menjelaskan sambil mempelajari materi ini teman-teman. Selanjutnya, input dapat menggunakan perintah input yang akan mengembalikan data dengan tipe data string. Misal data input data. Oh, dapat. Oke, mengerti. Misal ini dia tuh bisa menginput data, tapi dia tuh kayak database field ya, contohnya kayak seperti field. Jadi itu kita ngisi data yang akan tersimpan ke dalam inputan ini, contohnya. Oh, oke, maaf, jadi kita input di atas ini ya teman-teman ya, misal 25. Oke, kita input, maka dia tuh datanya tuh bakal 25. Kita manggil data ya, hasil dari data ini kan data input, kita input 25, jadi di dalam data ini ada angka 25, ada data 25 dalam variabel data ini. Kita panggil coba ya teman-temannya ya, 25. Misal A input, for A, variabel A itu ada berapa, di variabel B itu ada berapa, C sama dengan integer A ditambah integer B, print A plus B sama dengan string C, yang dimana kita mengisi dulu data dari variabel A dan B ini. Jika sudah, maka C ini akan menambahkan variabel A dan B dengan bentuk integer. Dan juga kita tuh bisa konversikan ke hal lain ya, kayak misal float gitu. Kita coba ya teman-teman ya. Yang pertama 12 tambah 13. Nah, jadi A plus B sama dengan yang kita panggil C, variabel C yang kita panggil. Contohnya kalau kita ganti jadi, kalau ini ya kita float, tapi ini integer harusnya nggak bisa, tambah 14,6. Oh iya, nggak bisa benar. Jadi kalau kita coba float, kita coba ya teman-teman ya, di 13,4, 13,7. Oke, benar. Begitu juga ya teman-teman ya. Kita juga bisa
memakai formatting sih, metode format sih, seperti ini. Jadi kita tuh langsung ya teman-temannya pakai metode formatting sama conversion. Jadinya kita sama dengan kita memakai variabel integer input a, ini juga memakai variabel integer ya integer, variabel b, c sama dengan a plus b, jadi print a plus b sama dengan formatting integer persen c, hasilnya ini teman-teman ya. Misal ya 122. Begitu juga dengan float ya, dengan bilangan desimal angka 7 7,9. Oke, ini kan hasilnya pakai pembagian ya, bisa kurang tambah ya teman-temannya. Misal ini kita pakai kurang nih 5 kurang 9, hasilnya bakal min 4 juga teman-temannya. Sembilan hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam import. Yang dimana import ini kita bisa mengimport library. Ada beberapa komen caranya. Yang pertama import yang langsung kita mengimport seluruh package-nya, library-nya. Terus ada form package import modul, jadi dia tuh dari hanya mengimport modul dari library tersebut. Kalau ini form package modul yang dimana dari package apa, dari library apa, terus modul apa, dan sub modulnya itu biasanya tuh ada di yang ada sub modul-modulnya itu yang modul yang selanjutnya yang di dalam modul tuh biasanya itu library yang besar. Kalau import package as alias ini tuh kayak import package yang misal kita bisa ngeringkas kayak import time as w gitu, waktu, atau library time itu kayak import time as w gitu, alias pakai alias gitu. Bisa kayak yang pertama nih import time, import ya teman-teman, kita import library time to time. Oke, ini kita pakai kayak metode kedua ini ya, dari form package library import modulnya. Semisal kita ngimport dari library time, terus dari ya form library time import modul ctime-nya, jadi langsung keluar. Oke, jika sudah, kita jadinya tuh hanya mengimport ctime aja ya teman-teman ya dari library time itu. Nah, semisal ini yang ketiga, misal from time import ctime as alias xx misal, maka keluar ya teman-teman aliasnya. Ini cuma untuk singkat aja misal w, biar kita tahu ya, kayak ini kan untuk waktu kan, tampilkan waktu yang terkini real time. Jadi kalau kita s lagi w, itu cuma mempersingkat aja biar kayak kita cepat dan kita ingat, kayak misal untuk buat pemanggilan sitam itu hanya kita cukup w saja gitu buat memanggil. Alias umum yang digunakan biasanya import numpy, snp, import cv2, import TensorFlow, stf gitu. Terus selanjutnya ada operator aritmatika, sama seperti program pada umumnya ya. Operator aritmatika ini ada pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pangkat, persen teman-teman ya.
operator modulo hasil sisa pembagian untuk operator pangkat. Ini udah ada penjelasannya. Sama kayak gini, A 10, B 2, A tambah 10 pangkat B. Jadi A ditambah 10, jadi A ini variabel dalam variabel A ini ada 10, jadi 10 tambah 10 20 pangkat 2 gitu. Jadi 20 kali 20 sama dengan 400. Ini kita gabungkan ya, ambil input untuk mengisi nilai. Yang pertama dalam variabel A yaitu terdapat variabel integer. Dalam A ini ada variabel integer input, masukkan nilai B, begitu juga sama. Jadi C sama dengan A plus B. Print hasil memakai formatting integer D sama dengan persen D. Persen dia memanggil A hasil angka dari A, terus hasil dari inputan B, dan hasil dari C yaitu A plus B. Sepertinya. Oke. 11. Oke. Hasilnya 25. Ini operator pertambahannya, ini operator pengurangan, perkalian, pembagian, namanya hasil sisa bagi, terus operator pangkat. Nah, selanjutnya operator penugasan itu tuh sama kayak buat kita ngeiniin apa sih namanya ya, itu kayak gini, mengisi nilai kayak operator A plus sama dengan 1. Operator penugasan menambahkan 1 ke variabel A min sama dengan 1. Operator penugasan mengurangkan 1 ke variabel A. Jadi itu kayak x plus y sama dengan 1. Jadi masukin x sama y itu 1 gitu. Dimasukin angka ke dalam variabel itu. Misal A 8, print nilai awal spasi T ini slash T ini spasi ya teman-teman, A. Kita udah masukkan. Terus A plus sama dengan 1, print ditambah 1, ini slash backend ini tuh kayak space selanjutnya yang ke bawah gini ya, sama dengan A. 9. Jadi yang tadi yang dimana variabel yang kita masukin awalnya 8, terus sekarang A plus 1 yang kita tambah ke variabel 1, print ditambah 1 hasil dari A ini dimasukin ke A jadi 9. Terus 9 hasilnya 18. Kenapa? Ini kan A kali sama dengan 2, ya kali sama dengan 2. Jadi angka ini 2 ini dimasukin dalam variabel A dengan perkalian. Jadi print dikali 2, tanpa dikali 2 juga ini bisa teman-teman ya, langsung kayak print A aja itu bisa ya, print A tuh. Ini kelanjutannya lagi ya, ini terus dikali 2 nah 72 dikurang 5 punya 67, 62, terus dibagi 2, hasil dari 57 dibagi 2 28,5. Begitu juga seterusnya teman-teman ya. Terus ini B misal B 31,5, B plus sama dengan 0,5, jadi B itu 31,5 sama aja kayak B sama dengan B plus 0,5 gitu. Jadi ini tuh bisa dibilang singkatnya lah, cara singkatnya tanpa harus ribet. Jadi B plus sama dengan 0,5 yang tadi ini B 31,5, terus sebelumnya B plus sama dengan 0,5, jadinya di 31,5 ini ditambah 0,5 print B. Itu dengan kalau ball ya true false. Kalau ini tetap angka 1 sih dia, walaupun bagaimanapun yang namanya bool hasilnya 1. Coba kita taruh true, ya hasilnya berapa? Apakah hasilnya true? Oh nggak bisa. Oh 2. Oh jadi tuh kayak
Kalau benar jadi ditambah. Kalau misal kurang jadi 0 dong berarti. Oh iya. Terus print type C integer. Kenapa bisa integer? Karena dia masih masuk ya teman-teman ya. Kecuali kita udah semisal ini print B type B float. Nah, karena masih masuk dalam integer dia bool ini. Terus C sama dengan true, print type C print true plus sama dengan jadi dia tuh kalau nggak ada ini operator pengurangan ini, kalian pengulangan kayak gini, dia tuh masuknya ke bool, variabel bool. Kalau ada plus pengurangan pembagian tuh masuknya ke bagian integer, kecuali float ya teman-teman ya. Kalau float dia berarti pembagian ya, jadi nggak bisa. Oke. Terus assessment for string. Assessment for string ini dia tuh fungsinya buat nge-assessment. Apa ya assessment tuh? Kayak untuk tambahan kata ke string bisa jadi seperti itu. Semisal ini Word, di dalam Word ini ada Python. Word plus sama dengan programming. Jadi Word di dalam Word ini ditambahkan sama aja kayak tadi gini teman-teman. Misal mana ya? Nah, sama dengan B sama dengan 31,5 B plus sama dengan 0,5, samanya sama dengan B sama dengan B plus sama dengan plus B plus 0,5 kayak gitu teman-teman. Ini juga kayak ditambah, jadi Python yang awalnya hanya Python terus ditambah programming Word plus sama dengan programming. Dia tuh cuman bisa plus doang assessment for string ini, penggunaan untuk string ini. Iya, nggak bisa. Coba kita taruh plus. Jadi basic Python basic ya benar. Terus selanjutnya ada operator pembanding. Operator pembanding ini ada beberapa ya. Ada sama dengan, A sama dengan B, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ini contohnya teman-temannya, ada A input nilai, kita input sini, apakah A itu sama dengan B, print apakah kita pakai formatting, metode format, apakah itu dengan nilai integer ya. Ini apakah formatting integer sama dengan formatting integer R. R ini tuh buat variabel bool ya, false atau true ya. R ini A B C sama seperti sebelumnya ya. Jadi seperti ini. Kan ini udah ada ini kayak semesta kita kasih sama dua. Jadi apakah 2 sama dengan 2? Iya benar. Ini operator pembanding. Ini yang kurang dari sama dengan, kurang dari B. Apakah A kurang lebih dari, kurang besar dari B atau nilainya kurang dari B gitu. Jika betul ya true. Begitu juga apakah A lebih besar dari B, apakah A sama dengan B, itu juga teman-temannya. Apakah A lebih sama dengan dari B, yang dimana A ini harus lebih besar angkanya dari B gitu. Mirip-mirip sama yang kurang sama dengan ini. Terus apakah itu operator pembanding tidak sama dengan, apakah mana dia ya, apakah A ini sama dengan B,
Jika nggak sama berarti benar, jika sama itu angkanya A sama B itu false berarti. Selanjutnya operasi logika. Di sini ada logika AND yang dimana kalau true itu true, kalau false false. Logika OR false true berarti false juga. Logika OR true sama true, kalau false true sama false. Not itu kebalikannya, itu true itu sama dengan false itu sama dengan true. Contohnya seperti ini. A itu kita taruh true, B itu dalam variabel B ini kita taruh false, dan dalam variabel A ini kita taruh true. Seperti ini ya teman-teman. C sama dengan A and B. Print apakah R ini yang di awal A dan B sama dengan C persen. Ini kita ambil metode format ya teman-teman ya. True false. True dan false sama dengan false. Bisa kita taruh true nih dua-duanya ya. Itu kita pakai logika apa sih? Logika N. True. Ini juga teman-temannya kita pakai logika OR. True kalau false itu harus wajib ini ya, angka besar kalau tulis true sama false nya itu true. Oke. False. Logika not. Print not R sedangkan R B C true. Selanjutnya operator identitas. Is itu dia return true if both variable are the same object. Kalau is not itu return true if both variable are not the same object. Dia itu operator sama dengan yang tadi itu, operator penugasan ya kalau nggak salah ya. Operator pembanding yang sama dengan itu hampir mirip sama operator identitas, tapi kalau operator yang pembanding itu yang sama dengan itu digunakan untuk membandingkan nilai dari dua operal dan mengecek apakah nilainya sama, sedangkan operator is sama is not itu digunakan untuk memeriksa apakah kedua operasi itu operator itu merujuk pada objek yang sama atau tidak. Kalau di situ apakah dia itu merujuk pada operasi sama, kalau is not itu apakah variabel itu merujuk kepada operasi yang tidak sama gitu, not the same object. True jika dia itu keluar true jika variabel tersebut sama dengan objeknya. Itu juga is not return true if both variable are not tidak sama dengan objek. Misal ini A oh ini berarti kebalik ya, kalau kita pakai is not dia true berarti. Oh iya berarti kebalik ya teman-temannya. Is itu jika ininya nggak sama dia maka true. Kalau is not itu ke objeknya sama dia maka true ya. Is not ini jika dua variabel tersebut sama maka dia true. Ini juga is gitu, return true if both variable are the same object gitu. Oke. A ini variabel, ini kita bisa ngelihat tipe A nya ya sama help A itu dia tuh dalam tipe A ini dia tuh udah objek juga ya, selain integer dia juga objek. Jadi penggunaannya is not ini buat mengecek objeknya juga, bukan hanya nilai saja seperti operator pembanding, tapi dia mengecek keseluruhannya.
gitu. Objek int x integer base print a is not b, berarti salah. Print apakah itu sama dengan b, salah. Tidak sama. Kalau ini ntar ya. Jadi coba kita taruh 13. Ngerti saya. Ini udah benar ya teman-teman, saya yang salah ya. Operatornya, cara use-nya itu. Ya benar. Kalau nggak sama dia betul. Pas. Oh iya benar-benar. Sedangkan kalau kita taruh 12. Nah, teman-teman. Oh iya benar. 12 X sama dengan 45. Kalau 45 ini isi int. Jadi kayak kan kita udah masukin nih ke dalam variable X ini ada 14,5 variable float. Print tip X apakah int, apakah dia objeknya sama seperti int integer, false. Kalau kita taruh float, kalau is not apakah dia beda, not, harusnya ini true ya, benar. Jadi itu eh, operator identitas ini jika is itu, jika kalau kita pakai is, jika dia variabel tersebut sama dengan objek, isi dari objek tersebut, maka dia hasilnya true. Jika tidak sama, itu dia false. Begitu juga dengan is not. Is not itu kebalikan dari is, namanya. Misal nih, mana dia tadi? Float, kan itu float. Apakah kan dia harusnya sama nih? False, oh ya. Jadi dia is. Oke, jika kita is true ya, benar. Ini true, benar-benar. Apakah nggak sama kayak ini sih namanya, float yang di atas ini? Betul. Is harusnya false. Iya. Float true. Nanti kita coba-coba ya teman-teman ya. False ya, benar-benar berarti. True. Ya true kalau sama dengan int. Ini juga sama aja sih sebenarnya, cuma tapi dia tuh ini untuk membanding aja. Yang ini tuh dia cek angka, tapi kalau yang is not itu dia ngecek sama objek-objeknya langsung, memeriksa keseluruhannya, bukan hanya untuk perhitungan saja angka. Oke, selanjutnya yang terakhir kita tuh masuk ke, sepertinya masih ada ya. Oh enggak, sisa ini membership operator. Ini digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai ada di dalam sebuah objek atau sequence seperti list, string, tuple, dan lain-lain. Jika ada, hasilnya true. Kalau not in itu digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai tidak ada di dalam sebuah objek atau sequence. Jika tidak ada, hasilnya true. Jadi jika kita memakai in ini, kalau dia nggak ada seperti list, string, tuple, dan lain-lain, maka dia itu hasilnya true. Kalau nggak ada itu hasilnya false ya. Begitu juga not in, jika dia ada hasilnya false, jika dia nggak ada hasilnya true. Misalnya hello world B in A, apa benar?
false. Salah karena kenapa? Ini tuh ada itu ya teman-teman ya. Apa sih namanya? Itu nggak sama ya. Harusnya kalau di sini word salah ini. True. Nah, kalau not in false. Nah, false. Karena itu ada string gitu. Misal ini kan kita masih dalam penggunaan in kan. List ayam, jambu, kucing. Dalam list ini kita masukin ke dalam list. Ini teman-teman ya. Listing ini. List ini kita masukin ke dalam variable list. Name kucing. Apakah name ini ada di dalam list ini kucing? Jika iya, berarti benar. Jika ada berarti benar. Jika tidak ada berarti false, teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Name jeruk, kan jeruk ini nggak ada di dalam list kan. Pas di ini name in list, apakah ada nama jeruk ini di dalam list ini? Jika tidak ada maka dia false. Jika name not di dalam nama ini not in list, apakah dia tidak ada objek atau sequence seperti string, tuple dan lain-lain di dalam list ini, maka maka benar. Apakah maka emang nggak ada, dia itu true. Jika ada seperti ini teman-teman ya. Jambu misal false. Ini dulu ya. Oh ya, jalanin dulu terus habis itu not in nya true ya, benar ya. Sama sih name not in. Jika kita ini apa sih namanya, kenapa bisa true? Apakah variable dalam name ini adakah dalam list? Jika nggak ada berarti benar true ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelasin ya teman-teman mengenai basic pemrograman yang ada di Python ini. Mungkin mohon maaf apabila penjelasan saya masih belibet, karena saya juga baru sama-sama belajar bersama Anda juga. Mohon maaf ya teman-teman sekali lagi bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang beribet. Itu saja. Saya akan tutup video ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.